Ya, baik, pertemuan hari ini kita masih membahas tentang kelanjutan ya, sambungan dari materi pekan kemarin tentang relasi asosiasi di dalam Object Oriented Programming, yaitu hari ini kita akan membahas tentang kelas kontainer ya. Kelas kontainer, apa itu kelas kontainer? Secara definisi lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di modul. Singkat kata, kelas kontainer itu adalah kelas yang perannya seperti kontainer ya. Ya, kelas yang punya peran seperti kontainer. Ya, kita tahu sendiri lah kontainer itu apa ya. Ada kalau dalam ekspedisi ada truk kontainer ya. Ada kontainer besar di mana nanti di dalamnya ada isinya banyak barang ya, kontainer. Bisa kita lihat di pelabuhan-pelabuhan ya. Itu ada banyak kontainer. Kira-kira bayangan kita tentang kontainer seperti itu. Atau mungkin bagi yang punya box kontainer di rumah, gitu ya, dari plastik, gitu ya, itu kita juga sebut sebagai kontainer, di mana di dalam kontainer tersebut kita bisa mengisikan, ya, kita bisa memasukkan banyak benda, ya, banyak barang sekaligus ya dalam satu box kontainer. Maka kelas kontainer nanti juga seperti itu. Kita akan membuat sebuah kelas yang nanti di dalamnya bisa berisi banyak objek ya, banyak objek dari kelas lain. Ya. Jadi nanti masih konteksnya kita akan membahas tentang aplikasi warung atau aplikasi tentang toko, di mana nanti kita bisa menerapkan teknik kontainer ya, teknik kontainer. Ya. Jadi kalau kita mungkin sempat belanja atau sempat beli barang, beli makanan ya, di warung atau di toko, maka praktis kita bisa menemukan situasi di mana seorang pembeli bisa saja membeli banyak item barang sekaligus ya. Ya. Jadi kalau kita beli ke warung, kita beli ke toko, itu kan sangat dimungkinkan kita membeli barang yang jumlahnya lebih dari satu atau lebih dari satu jenis ya, satu macam ya. Sangat dimungkinkan situasinya seperti itu. Artinya kita tidak hanya seperti yang kemarin, pekan yang kemarin, transaksinya hanya satu pembeli satu barang ya. Tidak hanya seperti itu ya. Prakteknya, realnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, itu seorang pembeli bisa saja membeli sekaligus banyak barang, sekaligus banyak barang. Nah, itu yang nanti akan kita implementasikan dengan teknik kelas kontainer, kelas kontainer. Sehingga nanti seorang pembeli itu bisa membeli lebih dari satu barang, lebih dari satu barang. Caranya bagaimana? Ya, caranya nanti kita menggunakan konsep array ya. Kita akan menggunakan konsep array digabungkan dengan objek, sehingga nanti namanya menjadi array of object. Ya, dalam sebuah kelas nanti akan ada di dalamnya array of object ya. Jadi kalau di BP1 semester yang lalu kita membuat array, itu tipenya tipe data standar ya, array integer, array float, array karakter, array double, dan seterusnya. Maka di BP2 ini, di OOP ini, kita akan membuat array yang isinya adalah objek ya, array yang isinya objek ya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas dalam demo program berikut ini. Baik, sedikit mungkin agak panjang dibandingkan demo program sebelumnya karena aplikasi kita juga akan semakin kompleks dengan melibatkan array. Kita mulai dengan cara yang sama, kita membuat dari package ya. Kita mulai dengan membuat package ya, supaya lebih mudah dipahami begitu ya. Kita mulai dari package-nya. Kita buat package baru di project yang sudah kita buat sebelumnya, B2 2021D, kita buat new Java package ya. Kita buat package warung ya. Ini versi yang kedua ya, supaya beda dengan versi yang sebelumnya.
Batch warung, oke, sudah jadi. Kemudian kita isi, kita buat kelas aplikasinya dulu ya. App warung. Untuk kelas aplikasinya, kita siapkan library untuk input ya. Oke, kemudian kita buat void main. Ya, ini untuk kelas aplikasinya. Kemudian kita masih gunakan cara yang kemarin, yaitu multi-file ya. Multi-file, kita buat setiap kelas provider itu menjadi satu file terpisah ya. Kita buat rencananya kita akan membuat aplikasi di sini, misalnya ya, kita beri komen proses bisnisnya ya. Proses bisnisnya yang akan kita jadikan referensi untuk buat program itu ada transaksi seperti ini. Budi membeli sate dan bakso ya, misalnya ya, misalnya ya. Jadi ada proses bisnis, Budi membeli sate dan bakso ya. Jadi makanan yang dibeli oleh Budi itu tidak hanya satu, tapi ada dua sekaligus, yaitu sate dan bakso. Misalnya seperti ini. Ini untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada kelas kontainer ya. Bahwasanya dalam sebuah pembelian bisa dilaksanakan transaksi untuk dua jenis makanan sekaligus. Ya, Budi membeli sate dan bakso. Kalau pekan yang lalu, ya, kita menggunakan cara memasukkan objek ya, objek kelas provider yang satu ke dalam kelas provider yang lainnya, maka bisa juga kita buat teknik yang lain ya. Kita bisa juga membuat teknik yang lain. Misalnya kita bisa melakukan pendekatan nota ya. Jadi kalau kita pernah belanja, kita pernah beli sesuatu di toko, biasanya kita dapat nota atau kwitansi ya. Nota atau kwitansi. Nota ini kan mewakili transaksi pembelian. Jadi kita bisa nanti dalam implementasinya membuat kelas baru selain kelas pembeli dan kelas makanan. Dan kita identifikasi di sini kan ada kelas yang akan kita buat, ada kelas pembeli untuk mewakili Budi nanti. Kemudian kelas makanan ya untuk mewakili sate dan bakso. Kita juga bisa menambahkan kelas pembelian ya, pembelian. Oke, kelas pembelian. Yang ini mewakili nota ya atau kwitansi. Jadi kalau kita lihat fisiknya kwitansi, ya kalau kita beli belanja dapat selembar kertas nota, selembar kertas kwitansi itu bisa kita asumsikan sebagai benda ya, sebagai benda yang nanti bisa kita jadikan kelas juga ya. Jadi bisa kita lakukan pendekatan seperti ini. Artinya apa? Artinya nanti pembelian itu menjadi kelas transaksi yang akan melibatkan ya objek dari kelas pembeli dan juga objek dari kelas makanan. Ya. Jadi kalau kita lihat fisiknya kwitansi, nota itu kan bisa ditulis ya, ada isian ya, pembelinya siapa ya, ada namanya di kanan atas itu. Kemudian di bagian utamanya itu ada tabel, daftar berisikan
nama-nama barang, nama-nama makanan yang dibeli. Ya. Secara fisik kan seperti itu. Nah, kita bisa menganalogikan ya, selembar kertas tersebut, ya, selembar kertas kwitansi atau nota tersebut sebagai sebuah kelas juga, ya, sebagai sebuah kelas juga, di mana nanti di dalam kelas pembelian tersebut atau kelas nota, kelas kwitansi tersebut, itu nanti di dalamnya akan terdapat objek dari pembeli dan juga objek dari makanan. Ini pendekatan baru yang sedikit berbeda dengan pekan yang lalu. Kalau pekan yang lalu kita masukkan ini, ya, ketika ada transaksi Budi membeli sate, maka objeknya sate masuk di dalam kelasnya pembeli. Ya. Itu yang pendekatan pekan yang lalu. Ya. Apakah boleh Pak untuk yang sekarang menggunakan pendekatan seperti itu? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Ya, ya boleh-boleh saja. Namun yang ingin saya sampaikan di sini ada variasi, ada cara lain yang juga bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi di warung ini. Ada cara lain, ada teknik lain. Sehingga nanti pilihan ada di masing-masing kita mau pakai cara yang mana, ya, mau pakai cara yang mana. Ya. Di dalam database nanti kurang lebih situasinya juga sama, ya. Ada relasi one to one, ada relasi one to many, ada relasi many to many. Kalau kita membuat kelas baru berupa pembelian atau nota atau kwitansi, itu nanti berarti dia mengimplementasikan relasi many to many, ya, many to many. Jadi ada kelas baru di tengah-tengah antara pembeli dan makanan. Ya, meskipun juga bisa kita pandang sebagai relasi one to many, ya. Satu pembeli memiliki banyak makanan. Ya hanya beda sudut pandang saja. Baik, ketika sudah kita temukan, ya, kandidat-kandidat kelasnya, kita akan membuat 3 kelas di sini. Kita lanjutkan untuk membuat masing-masing kelasnya, ya. Kita mulai dari new Java class untuk pembeli. Ya, kita buat kelas C pembeli. Ya, private string, ya misalnya kita buat 1 saja, ya, untuk mempersingkat waktu. Private string nama, jadi kita butuh informasi namanya. Kalau nanti kalian mau nambahkan dengan alamat, silahkan, ya. Kita buat versi yang sederhananya. Kemudian kita buat konstruktornya, yang berparameter, ya, string n, nama diisi n, objek ini nama buat, ya. Ini konstruktornya, kemudian setternya kita buat setternya public void set nama, ya, karena mengisikan data kita butuh parameter string nama diisi n. Kemudian kita bisa juga membuat getter, ya, jadi mengambil namanya. Karena mengambil berarti ada return type-nya, return value-nya, yaitu string, sesuai dengan tipenya nama. Get nama, ya, return nama. Kemudian toString, public string toString. Ini hampir mirip dengan get, ya, getter. Return, kita tambah dulu pembeli. Ini plus nama.
Misalnya seperti ini. Ya. Ini versi minimalis ya, nanti silakan dilengkapi, ditambah sendiri kalau variabelnya dirasa kurang. Misalnya, Pak ditambahi alamat, Pak ditambahi nomor KTP, Pak ditambahi nomor HP, and so on ya, silakan dilengkapi kalau dirasa nanti diperlukan dalam program di Final Project. Sementara kita batasi dulu satu variabel ya untuk pembeli. Kemudian kita lanjutkan, kita buat kelas yang kedua yaitu kelas makanan ya. Kita buat kelas makanan, new Java class C makanan. Ya. Oke, kita isi juga data kelas makanan, private, string nama makanan. Ini yang penting harga ya. Jadi sepertinya tidak bisa kita tinggalkan ya, harga makanan. Kemudian kita buat konstruktornya, kita pilih sementara yang parameterize di string nama, kemudian integer harga. Ya. Apakah boleh Pak parameternya hanya satu? Iya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Berarti nanti kalau parameternya konstruktor hanya satu, maka variabel yang lainnya, yang satunya lagi akan diberi nilai konstanta. Ya. Boleh-boleh saja. Ya, tidak harus selalu dua seperti ini. Jadi nanti variasi saja. Prakteknya nanti konstruktor bisa sangat bervariasi. Ya. Ya. Mau tanpa parameter atau default konstruktor, mau parameternya satu, parameternya dua, parameternya tiga, itu semuanya bisa dibuatkan di sini. Ya, tinggal menyesuaikan jumlah variabel yang dimiliki oleh kelasnya. Ya. Jadi nanti ketika di running itu akan disesuaikan. Ketika dipanggil di main, di create objeknya itu dilihat dulu parameternya berapa. Kalau parameternya satu, ya berarti nanti panggil konstruktor yang parameternya satu. Kalau dipanggil dengan parameter dua, panggil jalankan konstruktor yang parameternya dua, dan seterusnya. Jadi tidak harus dua terus seperti ini. Ya. Ya, ini tambahan dari saya. Nama diisi N, kemudian harga diisi H, kita bisa notif, objek makanan, ya objek nama dibuat. Oke. Kemudian setter, ya kita buat setter, public void set, yang berubah misalnya harga ya. Jadi kemarin yang berubah harga, harganya bisa berubah nama, kita asumsikan tetap. Kita buat metode untuk set harga, di mana harga sama dengan H, seperti ini. Kemudian getter, public string untuk get nama. Ya. Return nama, ya, seperti ini. Kemudian public integer untuk get harga, ya, jadi menyesuaikan dengan tipe datanya. Return harga. Oke, kemudian terakhir to string ya, public string to string. Ini untuk menampilkan, mengeluarkan informasi tentang isi kelas ya. Return makanan seperti ini ya, plus nama plus ya, kurung siku plus harga plus kurung siku tutup ya. Nanti kalau dipanggil itu sering muncul makanan, namanya apa, harganya berapa. Baik, ini untuk kelas makanan. Oke. Oke, kemudian kita kembali ke aplikasi warung tadi. Kita akan membuat kelas baru untuk tempat transaksinya antara pembeli dan makanan.
yaitu diwakili dengan nota atau kwitansi dengan nama kelas pembelian. Kita buat kelas baru, new Java class C pembelian, ya, misalnya. Mau diganti transaksi juga boleh, dibuat C nota, C kwitansi juga boleh. Namanya yang penting sesuai dengan konteksnya. Ya. Oke, kelas C pembelian yang nanti akan mempertemukan saya bercatatan di sini objek pembeli dengan objek makanan. Ya, di mana nanti satu pembeli dapat membeli banyak makanan. Ya. Satu orang aja lah, supaya nggak redundan nih kata-katanya. Satu orang dapat membeli banyak makanan sekaligus ya. Oke, jadi ini penjelasannya ya. Jadi di kelas pembelian nanti satu orang pembeli dapat membeli banyak makanan sekaligus. Arraynya di mana? Arraynya berarti yang di makanan ya. Tapi yang jumlahnya banyak itu adalah di objeknya kelas makanan. Baik, ketika mengisi kelas pembelian, data-data kelas pembelian, kita bisa bayangkan tadi ya, kertas kwitansi atau kertas nota, jadi kita bayangkan, kemudian kita bisa tuliskan di sini apa saja data informasi yang muncul dalam nota atau kwitansi. Yang pertama tentunya pembeli ya, kita akan menyimpan objek pembeli di sini, pembeli. Kita buat satu saja karena one ya, jadi satu pembeli. Kemudian kita bisa membuat objek untuk makanan ya. Jadi makanan ya, ini array ya, ini array. Misalnya kita batasi 5 ya. Misalnya ya, kita batasi 5 nanti ya. Kita batasi 5 jumlahnya. Oke. Kemudian kita create-nya nanti di konstruktor ya. Kita create-nya di konstruktor. Kemudian karena array ya. Kita ingat kembali di PP1 karena kita menggunakan array berarti kita perlu yang namanya variabel-variabel untuk counter ya. Ini penting ya. Kita perlu ada variabel-variabel untuk counter. Integer CMK misalnya, CMKN jumlah makanan untuk menyimpan berapa jumlah makanan. Kemudian max ya, max makanan. Ya, ini juga penting ya, penting. Ya, jadi maksimum makanan ya. Karena nanti kita mengantisipasi ada data makanan melebihi dari elemen yang kita sediakan di dalam array. Jadi perlu menyimpan data tentang maksimum makanannya ya, maksimum makanannya. Kemudian bisa juga kita tambahkan variabel tentang total belanja ya, total belanja, total belanjanya berapa. Ya, kenapa? Karena makanannya lebih dari satu. Kalau kemarin kan makanannya hanya satu, ya sudah itu biayanya. Tapi kalau kita beli banyak makanan, berarti nanti ada total biaya, hasil akumulasi dari makanan yang dibeli. Baik, mungkin sementara ini tambahan variabel yang kita
butuhkan untuk menangani array makanan ya. Ada jumlah makanan untuk kendali indeksnya, ada maksimum makanan untuk membatasi jumlah elemen array, kemudian ada total untuk mengakumulasi ya, harga dari setiap makanan yang dibeli. Baik, kemudian kita buat konstruktor ya. Kita buat konstruktor untuk pembelian. Nah, kita buat konstruktor untuk pembelian. Nah, misalnya di sini kita buat ya, kita deklarasikan makanannya itu new c makanan ya. Ya. Kita buat array-nya tadi 5 ya. Seperti ini ya. Jadi kita asumsikan ya, kita batasi maksimumnya ada 5. Tag-nya bisa kita ubah seperti ini. Max MKN diisi 5. Yang ini angka 5-nya kita ganti dengan max MKN supaya sinkron ya. Jadi kita batasi 5 item belanja untuk setiap kali transaksi ya, supaya nggak ada yang borong begitu ya, menghabiskan menu makanan ya, misalnya seperti itu. Kemudian kita gunakan untuk mendeklarasikan jumlah elemen dari array makanan. Oke, kemudian bisa kita tambahkan untuk memastikan saja jumlah makanannya adalah 0, kemudian total juga 0. Untuk menginisialisasi data-data di dalam kelas pembelian. Oke, kita bisa nambahkan notif shout objek pembelian dibuat. Nah, ini nanti kalau mau lebih lengkap lagi bisa ditambahkan nomor ya, nomor transaksi kan biasanya nota atau kwitansi ada kodenya. Nanti bisa kalian tambahkan di item di sini, bisa ditambahkan ya, kode transaksi atau nomor transaksi, nomor kwitansi, nomor nota dan seterusnya. Ya untuk mempersingkat saja kita skip ya. Oke, baik, ini untuk pembelian konstruktornya sudah kita siapkan. Ya. Baik, setelah konstruktornya jadi, kita tambahkan metode-metodenya. Kita tambahkan metode-metode yang dibutuhkan ya untuk nanti bertransaksi. Ya. Kita butuhkan metode-metode untuk membuat transaksi dari pembelian. Ya. Jadi dalam sebuah transaksi pembelian nanti dibutuhkan data pembeli, kemudian data makanannya. Oke, kita buat tambah pembelian. Kita buat metode untuk menambah pembelian. Public void tambah makanan ya, tambah makanan. Seperti yang pertemuan sebelumnya, kita gunakan objek dari kelas makanan seperti ini. Tambah makanan. Oke. Ya. Ketika kita akan menambahkan makanan, maka yang harus kita pastikan adalah cek ketersediaan array ya. Jadi karena kita punya array, batas maksimalnya harus kita cek terlebih dahulu. Ya. Sebelum melakukan transaksi merekamkan, menambahkan data makanan ke dalam array makanan ya. Caranya bagaimana kita cek?
variabel jumlah makanan ya. Jika jumlah makanan lebih besar sama dengan max makanan. Nah, jadi jika jumlah makanan lebih besar sama dengan max makanan, maka tidak bisa dilakukan tambah makanan. Kita tampilkan message ya. Kapasitas penuh ya. Misalnya seperti ini. Else, nah ini kita bisa tambahkan di sini. Jika jumlah makanan lebih besar atau sama dengan maksimum makanan, maka kita tunjukkan kapasitas penuh ya, kapasitas penuh. Oke, jika tidak berarti yang kita lakukan adalah menyimpan objek M dari kelas C makanan ke dalam array makanan ya. Jadi kita punya array tadi makanan, kita simpan di posisi indeks JMKN ya. Kita simpan objek M ya seperti ini. Kita bisa menambahkan notif, penambahan sukses ya, seperti ini. Jangan lupa indeks JMKN-nya kita tambah ya. Kita plus 1 ya. Karena untuk menampung transaksi berikutnya ya. Posisi indeksnya bergeser ya. Kalau nggak ditambah plus nanti posisi indeksnya sama terus ya. Akibatnya data yang lama akan hilang ya, tertimpa data yang baru. Baik, ini tambah makanan ya. Tambah makanan seperti ini. Kemudian yang kedua kita buat objek untuk menghapus makanan ya, menghapus makanan. Jadi ada tambah makanan, ada menghapus makanan. Kenapa? Karena ini kita menggunakan array ya. Jadi ada kemungkinan data makanan yang sudah tersimpan di dalam array itu dibatalkan ya, atau dihapus ya. Kita buat metode untuk menghapus makanan. Ya, menghapus makanan. Oke. Ya, untuk menghapus makanan itu kita pastikan array-nya tidak kosong ya. Jadi ada syarat ketika mau menghapus makanan, array makanannya tidak kosong. Jadi kita cek dulu if array indeksnya lebih kecil dari sama dengan 0, ini lebih kecil ya, sama dengannya enggak ya. Tabel notif kapasitas makanan kosong ya. Ya. Makanan kosong jika lebih kecil dari 0. Else baru bisa dilakukan transaksi menghapus makanannya. Untuk menghapus makanan itu yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari makanan apa yang akan dihapus ya. Ya, kenapa? Karena jumlah makanannya bisa lebih dari 1. Tapi kita tanya dulu nanti dalam program
Kita tanya dulu makanan apa yang akan dihapus. Berarti ada proses input di sini. String kita tampilkan dulu. Makanan dihapus. Misalnya seperti ini ya. Kita buat variabel bantuan MKN misalnya. st dot. Oh ya, karena kita belum membuat objek scanner di sini. Kita buat dulu objek scannernya. Kita panggil ya. Kita buat Java util scanner ya. Kita buat di sini objek bantuan private scanner st new scanner system dot ini untuk inputnya. Kembali di sini st dot next. Dapat input makanan dihapus apa nih? Ya, kemudian langkah berikutnya setelah ada input seperti ini, kita cari ya, setelah dimasukkan makanan yang akan dihapus, kita cari dulu apakah ada ya makanan yang akan dihapus itu dalam array makanannya. Dicari dulu, kalau ada baru dihapus, kalau nggak ada ya berarti tidak ketemu ya. Tidak ada makanan yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Karena ada pencarian, kita buat variabel boolean ya. Ada kita isi false. Ya. Kita inisialisasi false. Kita cari dengan looping saja ya. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, ini kita ganti dengan max MKN. Atau JM aja ya, JMKN aja. Karena nanti kalau max overuse ya. Kita mulai dari 0 sampai JMKN. Kemudian kita bandingkan ya, kita bandingkan if MKN yang tadi dimasukkan oleh user itu kita panggil equal ya, equal ignore case dengan makanan indeks ke i. Ya. Ya. Kita get name-nya, get nama. Jadi nama dari objek makanan di array kita bandingkan dengan input MKN dari user. Oke, kita bandingkan ya. Equal ignore case ya. Jadi huruf besar kecilnya diabaikan. Kalau ketemu ya, kalau bernilai true, if ini bernilai true berarti ketemu. Adanya di set true. Ya. Jadi ada ini barangnya. Ada ketemu barangnya ya. Ketemu makanan yang dicari. What next ya? Setelah barangnya ketemu, karena dihapus berarti nanti isi array makanan indeks ke i ya, indeks ke i itu akan dihilangkan ya, akan dinulkan seperti ini.
ya, akan dikosongi, ya, akan dikosongi. Oke, kemudian ya, kemudian kalau kita bayangkan apa ya, array ya, seperti gerbong itu ya. Misalnya nanti yang ketemu adalah yang di tengah, maka ketika yang di tengah ini dinulkan, dikosongkan, dihapus, efeknya adalah elemen-elemen di belakangnya itu akan maju satu persatu, ya. Akan mengisi maju satu persatu. Itu efek ya, efek ketika kita menghapus sebuah elemen di dalam array. Jadi elemen-elemen di belakangnya itu nanti otomatis maju satu persatu. Bergeser ya, bergeser. Nanti penjelasan lebih detailnya bisa dibaca di modul. Sehingga untuk menggeser itu kita perlu tambahkan beberapa baris source code tambahannya. Ini untuk menggesernya kita geser elemen array ya. Kita simpan dulu posisinya I ya, posisi di mana ditemukan kita simpan dulu. Integer P misalnya kita isi dengan I ya, untuk posisi penggeserannya. Untuk posisi penggeseran. Jadi kita simpan indeksnya I ke dalam variabel P, kemudian kita looping ya, kita looping for variabel J dimulai dari P ya, sampai lebih kecil dari max MKN. Atau JMKN juga bisa sih. JMKN ya misalnya. Oke. Baik. Kemudian kita cek ya. Kita cek jika C ya, jika C itu sama dengan JMKN minus 1, ini berarti yang di ujung ya. Berarti ketika ada di ujung ya, di ujung posisi penghapusan ya, maka yang dilakukan adalah mengisikan ya, mengisikan array makanan pada posisi C dengan 0. Ini yang di ujung ya, yang di ujung paling kanan nanti seperti ini. Ya, jadi langsung aja J-nya dinulkan. Jika tidak, maka kita geser makanan indeks C itu kita isi dengan makanan indeks C plus 1. Di bergeser maju ya, bergeser maju. Ya ini tambahan script untuk menghapus ya, menghapus array. Oke, kalau sudah ya, setelah menggesernya berhasil, kita update JMKN-nya minus-minus ya, berkurang 1. Kemudian kita tampilkan
notifikasi penghapusan sukses. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini ketika berhasil ditemukan ya, berhasil ditemukan. Ya. Kemudian jangan lupa break ya. Jadi sekali ketemu selesai. Ya, sekali ketemu selesai. Ketemu, hapus, selesai. Ya. Jika ternyata nanti pencarian gagal, ya nggak ada isinya, berarti nanti setelah dicari di sini di for-nya ini, ya di for-nya ini kita bisa mengecek ya, if ada sama dengan false, ya artinya tidak pernah ketemu, maka bisa kita tampilkan makanan tidak ada di notifikasi ya. Ketika nanti user menghapus makanan yang ternyata tidak ada, nanti bisa kita tampilkan message makanan tidak ditemukan. Baik, ini dua metode utama yang nanti kita tambahkan untuk mengelola pembelian, yaitu tambah makanan dan hapus makanan ya. Oke. Kemudian, oh ya, satu yang terlewat, menambah pembeli ya. Jadi kita buat metode juga untuk menambah pembeli. Void bukan menambah ya. Isi pembeli ya, karena hanya satu aja. Di dalam sebuah transaksi nanti perlu dicatat ya, pembelinya siapa. C pembeli, P ya, pembeli, kita isi dengan P. Ya. Kita bisa buat notif, isi pembeli, sukses. Misalnya seperti ini. Jadi nanti dalam membuat transaksi pembelian, kita step-stepnya kita tambahkan dulu isi pembeli, kemudian baru menambahkan makanan ya, menambahkan makanan. Baik, sementara 3 metode ini yang kita buat. Oh ya, satu lagi menampilkan ya, di setelah mengisi pembeli, menambah makanan, menghapus makanan, satu lagi yang kita tambahkan adalah membuat menu untuk nanti melihat ya, lihat pembelian lah ya, lihat transaksi. Ini untuk menampilkan nanti apa saja yang dibeli ya, apa saja yang dibeli. Data pembelian, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat loop ya, karena array ya. Oh ya, kita tampilkan dulu nama pembeli ya. Pembeli langsung aja ya. Tadi kan sudah ada pembelinya. Kita panggil pembeli toString ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil data array dari makanannya. So, kita tampilkan urutan ya. I plus 1 tambah titik. Kemudian tambah makanan array-nya, kita akses indeksnya,
Kemudian kita panggil toString ya. Seperti ini. Counternya bukan 10 tetapi JMKN ya. Sesuai dengan jumlah makanan yang dibeli. Ini untuk menampilkan ya, menampilkan data pembelian. Supaya ada jarak, kita tambahkan inline di bawah. Baik, ini 4 metode kita sudah tambahkan. Isi pembeli, tambah makanan, hapus makanan, lihat pembelian. Oke, sekarang kita kembali ke kelas aplikasi. Ya, kita bangun di sini menunya seperti apa. Baik, kita akan membuat menu, ada inputnya, new scanner, system.in. Kita akan buat pilihan ya, pilih. Kemudian kita bisa menyiapkan di transaksi pembelian tadi ada objek pembeli ya, C pembeli, PPL misalnya, new C pembeli. Ya ini tambahan saja. Lupa ini kenapa kok error ya? Ya, ini kenapa kok error? Kita lihat notifnya ya. Konstruktor si pembeli in class pembeli cannot be applied to given types ya. Ya. Required string kita menemukannya nggak ada argumen. Jadi di konstruktornya itu yang kita buat tadi butuh argumen di sini, butuh argumen. Ya, tapi kan kita buat di sini kosong nih. Ini nggak mau dia. Solusinya bagaimana? Solusinya pertama kita isi string di sini seperti ini. Dia akan nggak error. Solusi pertama. Solusi yang kedua kita bisa menambahkan default konstruktor, yaitu konstruktor yang tidak menggunakan isian. Caranya bagaimana? Kita kembali ke kelas pembeli. Ya, kita tambahkan konstruktor yang tidak ada argumennya. C pembeli seperti ini. Ini kosong, default konstruktor. Namanya diisi kosong aja seperti ini ya. Atau anonim ya. Shout objek pembeli dibuat. Ini cara yang kedua. Jadi kita buat default konstruktor yang tanpa parameter seperti ini. Nah, kita lihat di min ya. Errornya hilang ya, sudah nggak error lagi di baris sebelah sini. Kenapa? Karena ada yang cocok, konstruktornya ada yang cocok. Ini tambahan saja. Baik, kita buat menu programnya. Dualnya misalnya kita punya berapa tadi ya? Kita punya 3 kelas ya, berarti 4 nanti ya. Pilih tidak sama dengan 4 ya. Karena kita punya 3 kelas ya. Shout aplikasi warung. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat menunya, satu nanti untuk pembeli. Kemudian 2 untuk makanan. Ini data-data master. Ya. 3 untuk transaksi. Sebutnya transaksi inilah. Transaksi atau pembelian lah. Sama saja. Kemudian 4-nya selesai. Shout pilih
berapa. Kemudian kita buat input untuk pilih next scene. Ya. Baik, kemudian kita switch, pilih, ada 4 case berarti ya. Case 1, case 2, kita biasakan membuat kerangka seperti ini, supaya nanti ketika source code kita semakin banyak, kita nggak bingung gitu ya. Ini posisinya kita tulis di mana. Kita siapkan 4-4-nya sekaligus ya. Case 4 selesai, berarti kita notif aja. Terima kasih. Pak, nggak ditambahi break? Nggak perlu ya. Jadi karena case terakhir otomatis nanti selesai. Ya. Kecuali case yang di atas. Jadi dia harus ditambahi break supaya tidak nyambung ke case di bawahnya. Oke, case 1 pembeli. Jadi masuk ke menu pembeli. Ya. Kita mencatat data pembelinya ya. Kita catat data pembelinya siapa. Ya, misalnya ini mempersingkat saja, kalau mau dibuat sub menu juga bisa, tapi karena fokus kita di transaksi, di bagian ini saya persingkat ya, saya skip menunya hanya untuk menambah data pembeli. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya di bagian ini kita bisa menambahkan sub menu ya. Jadi khusus pembeli nanti ada tambah pembeli, lihat pembeli, upah pembeli dan seterusnya. Tapi untuk hari ini karena fokus kita di transaksi, di array-nya nanti bagian pembeli dan bagian makanan kita sederhanakan. Baik, Q1 pembeli fungsinya untuk mencatat data pembelinya. Ya. Jadi ada input untuk nama pembeli, nama, kemudian kita buat inputan untuk nama seperti ini ya. Kemudian objek yang sudah kita buat pembeli di atas tadi kita bisa panggil metode set nama ya, set nama ini ya, seperti ini. Oke ya. Pak, dibuat konstruktor apakah boleh? Ya boleh-boleh saja ya. Kalau mau dibuat konstruktor juga boleh-boleh saja. Kalau konstruktor nanti bisa scriptnya seperti ini, bbl new c pembeli ini nama ya. Caranya boleh dipakai salah satu ya, mau pakai set ya, berarti memanfaatkan objek yang sudah kita buat di awal, atau mau pakai baru seperti ini ya. Ya silakan dipilih yang mana. Salah satu ya, misalnya kita pilih yang atas lah, kita pakai set aja karena sudah pakai yang ini, kita nonaktifkan ya. Kemudian makanan ini asumsinya kita membuat data makanan ya, kita membuat data makanan di sini untuk tambah data makanan, macam-macam menu makanan yang ada. Jadi kita butuh array ya, kita butuh array makanan. Kita butuh array makanan yang muncul di sini, yang akan muncul di dalam daftar menunya di sini ya. Kita tampilkan daftar nama menu makanannya. Berarti nanti sifatnya hanya sementara hanya melihat saja ya, hanya melihat. Oke, kita siapkan data makanannya. C makanan menu misalnya ya. New C makanan.
Ya, ini array ya. Kita buat array-nya misalnya punya berapa ini ya? Menu makanannya ada berapa? 7 misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, untuk inisialisasi kita bisa membuat data master menunya. Menu 0. Ya, kita perlu set nama di dalam makanan, kita tambahkan sekalian. Supaya nanti bisa mengisi data nama ya. 0 set nama misalnya sate, kemudian menu 0. Ini untuk daftar menunya ya. Set harga 15.000. Nah, ini bisa kita kopas ya. Sebanyak 7 ya. Ya, kita ganti indeksnya. Ini untuk mempersingkat ya. Jadi kalau mau dibuat satu-satu juga boleh di menu ya. Tapi nanti butuh waktu. Saya persingkat saja dengan mengisikan data masternya. Soto, sate, bakso, mie misalnya ya. Ada apa lagi ya? Gulai, ada pecel, ada rawon misalnya. Ini menu yang disediakan oleh warung. Harganya bervariasi. Ya, misalnya seperti ini misalnya. Jadi ini data menu makanan. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita tampilkan ya. Ketika dipilih makanan, itu misalnya muncul di sini. Jadi kalau seperti yang program kemarin bisa dibuat submenu di sini. Tambah, hapus, lihat, ubah itu bisa ditambahkan di sini. Tapi sekali lagi karena fokus pertemuan hari ini adalah di transaksinya nanti, yang di sini kita sederhanakan menjadi melihat saja ya, melihat saja. Jadi sort daftar menu misalnya. Kemudian kita loop for i sama dengan 0, i lebih kecil dari tadi kita buat nama array-nya apa, menu ya. Menu dot length ya. Kita tampilkan ya, menunya apa saja ya. Tampilkan menunya apa saja.
Berarti di sini nanti kita panggil menu indeksi, ya ini toString. Nah, ya seperti ini, kemudian diberi jarak dengan print. Jadi ketika diklik case 2, maka yang dijalankan adalah melihat daftar menu. Jadi sekali lagi saya ulangi, di case 2 ini bisa ditambahkan submenu seperti program di pekan yang lalu. Dibuat tambah, hapus, ubah, lihat, nah ini bisa dibuat. Tapi karena sekali lagi kita fokusnya di transaksi, nanti untuk case 2-nya kita sederhanakan seperti ini. Seperti ini hanya untuk melihat daftar menu saja. Oke, case 3-nya nanti transaksi. Ya, transaksinya. Baik, kita coba tes run dulu sebelum masuk ke case 3. Kita jalankan. Ada error di baris ke-14. Kita lihat problemnya di mana. Ya. Jadi makanan ketika dibuat konstruktornya ada problem. Ini sepertinya karena kita tidak menyiapkan konstruktor default-nya. Kita coba tambahkan konstruktor default-nya di kelas C makanannya. Sama seperti pembeli tadi, C makanan yang kosong. Nama diisi kosong, harga diisi 0. Oke, kita kembali ke program, kita cek apakah sudah bisa. Kita run ulang. Nggak, masih belum running. Oke, kita cek. Kita coba skenario untuk create objek satu persatu ya. Jadi ini skenarionya pakai set name, set nama, set masing-masing argumen. Kita coba skenario untuk membuatnya satu persatu lewat konstruktor ya. Menu 0, new C makanan seperti ini. Kita langsung pakai sate 15.000. Apakah berhasil ya? Kalau berhasil berarti kita ubah dengan cara tersebut. Kita cek run. Ya, objek satu dibuat berarti berhasil dengan cara seperti itu. Oke, kita ubah source code di bawah. Ya, source code di bawah dengan cara yang ini ya. Kita copy. Oke, setternya berarti ini ada masalahnya. Tidak bisa dieksekusi. Empat, 5, 6. Ganti menunya dengan soto, harganya 12.000, kemudian gulai harganya 20.000 misalnya, kemudian mie harganya berapa nih,
13.000. Kemudian bakso 10.000. Kemudian ada rawon, harganya misalnya 17.000. Terakhir ada tadi apa, pecel ya, harganya 8.000 misalnya. Baik, kita tes run lagi apakah berhasil. Ya, oke. Muncul menu aplikasi warung, kita lihat pembeli. Ya, berarti ini membuat ya data pembeli, misalnya Budi. Oke, kemudian makanan, kita lihat menu untuk makanan. Ya, ini listnya, daftar menu, sate, soto, gulai, mie, bakso, dan seterusnya. Oke, ya. Oh, jaraknya terlalu banyak, berarti yang di menu tidak perlu print line ya. Kita pilih selesai. Baik, kita kembali ke menu, ini kita hapus. Nah, kemudian masuk yang ketiga, di sini adalah transaksinya, pembeliannya. Pembelian. Otomatis nanti nama pembeli akan dimasukkan di sini. Kita buat transaksi C pembelian, objeknya kita buat dulu. Beli, new C pembelian. Ya, kemudian beli, kita isi pembelinya, BBL. Ya. Kemudian kita pilih menu-menunya ya. Kita buat submenu untuk transaksi pembeliannya. Jadi kita pilih 2, tidak sama dengan tadi, tambah hapus lihat ya, berarti 4. 10 variabel bantuan di sini, integer, pilih 2 sama dengan 0. Ya, 1 tambah makanan, salt, 2 hapus makanan, kemudian 3 lihat makanan, 4 selesai. Salt, pilih. Kita beri jarak supaya beda dengan menu utama. Kemudian pilih 2, kita isi dengan scanner. Oke, kita switch. Pilih 2. Oke, case 1, break, case 2, break, case 3, break, case 4. Ya, ini berarti notif kembali ya, kembali ke menu utama. Oke. P1 tambah makanan. Ya, tadi kita sudah membuat tambah makanan di sini. Ya. Kita panggil langsung di programnya. Berarti beli, kita panggil tambah makanan.
makanannya. Ya, misalnya kita pilih objeknya dulu ya. Kita pilih objeknya, kita tampilkan nanti makanannya apa yang mau dipilih. Ya. Shoot menu, apa nih yang diinginkan, menunya apa. Kemudian kita buat temporary sc.next. Kemudian kita cari dulu, kita cari di dalam daftar menu tadi, for i lebih kecil dari menu.length. Nah, saya cari if mn equals dengan menu indeks ke i, kemudian get nama. Jadi kalau menu yang diketikkan ini sama atau ada di dalam daftar menu, maka baru kita panggil transaksi beli ya. Beli tambah makanan. Yang diisikan ini adalah menu indeks ke yang kita masukkan. Kemudian kita kemudian break. Selesai. Oke, ini contoh ya, contoh. Bisa juga ditambahkan notif ya. Boolean ada sama dengan false untuk antisipasi saja. Ada diisi true. Ini supaya usernya nggak bingung nanti. If ada sama dengan false, berarti kita beri notif menu tidak ada. Ya. Oke, ini untuk menambah menu. Kemudian yang kedua tadi, lihat, kita skip yang ketiga dulu. Kita panggil beli dot lihat pembelian seperti ini. Kemudian untuk hapus di pembelian ada hapus makanan. Ya, hapus makanan seperti ini. Kita tinggal panggil di aplikasinya beli dot hapus makanan. Nah, kita panggil metodenya. Baik, sepertinya sudah semuanya. Kita coba tes run. Ini kita buat pembelinya dulu. Kita isi data pembeli, Budi. Kemudian kita masuk transaksi. Ini tambah makanan. Ya, kita pengen menu apa nih? Sate misalnya. Sate. Penambahan sukses. Kita lihat. Ya. Kembali Budi beli sate. Seperti ini. Kita tambah lagi makanan. Beli
soto, penambahan sukses, kita lihat ya, ada sate dan soto, kita tambah satu lagi bakso, penambahan sukses, kita lihat ya, ada bakso. Kemudian kita hapus makanan, kita cancel misalnya, makanan dihapus, bakso misalnya. Pemhapusan sukses, kita lihat ya, baksonya hilang dari daftar belanja ya, tinggal sate dan soto. Oke, kita klik selesai. Kembali ke menu utama, kita pilih selesai. Oke, baik. Saya kira sampai di sini untuk implementasi ya, contoh implementasi dari kelas kontainer ya, kelas kontainer di mana nanti sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu objek ya, lebih dari satu objek. Contohnya dalam kasus ini adalah seorang pembeli bisa membeli lebih dari satu makanan sekaligus ya. Catatan yang perlu saya garis bawahi ya, harap dibedakan nanti ya antara array objek di kelas aplikasi dan array objek di kelas pembelian ya. Jadi kita buat array objek ini, array objek di kelas aplikasi ini tujuannya adalah untuk sekedar membuat tampungan objek menu makanan yang dimiliki oleh warung ya. Ini adalah menu makanan yang dimiliki oleh warung. Ya, ini harap diperhatikan, harap dicatat. Sedangkan di dalam kelas provider pembelian ya, ini juga ada array objek. Ya, ini juga ada array objek. Tapi array objek yang di sini itu menunjukkan adalah array makanan yang dibeli oleh pembeli. Ya. Jadi harap dibedakan ya. Jadi array objek makanan di sini itu adalah makanan yang dibeli oleh pembeli, ya, bukan makanan yang dimiliki oleh warung. Jadi ini harap dibedakan. Karena sama-sama array-nya, jadi rawan untuk membingungkan nanti. Lupa ini di sini ada array makanan. Di aplikasi juga ada array makanan. Bedanya apa? Ya, bedanya adalah kalau di array aplikasi itu adalah daftar menu makanan yang dimiliki oleh warung. Ya, sedangkan yang di dalam kelas pembelian ini adalah daftar makanan yang dibeli oleh pembeli. Ya, jadi bedanya di situ. Antara array of object di kelas pembelian dengan array of object di kelas aplikasi. Baik, saya kira sampai di sini. Silakan nanti disimak ulang rekaman videonya dan juga dibaca kembali modul yang ada di e-learning ilmu. Kemudian silakan dipraktekkan ya, silakan dipraktekkan sendiri di komputer masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas, ada kesalahan, error dan sebagainya, bisa disampaikan ke saya. Saya kembalikan ke forum karena waktu kita juga sudah lewat ya.